Jumpa lagi di channel saya, Chief Engineer. I never made it, but I know what it takes. I'm motivated by a mix of emotion. Got my statement, and I'm reading it slow so I can understand it fully. Appreciate my stand and go out of this world. Nah, untuk topik kali ini saya akan membahas bagaimana proses penggantian atau perbaikan pada clutch pada engine 2000 horsepower. Mari kita lihat videonya. Salah satu sistem penggerak pada main engine ada yang disebut dengan clutch. Nah, clutch tersebut jika sudah tipis, maka pada saat terjadi engine running, clutch tersebut bisa terlepas. Nah, berapa clearance daripada clutch tersebut yang diperbolehkan, serta jika terjadi kerusakan apa aja yang harus diperbaiki. Berikut saya akan perlihatkan videonya bagaimana proses penggantian yang dilakukan terhadap clutch tersebut, di mana indikasi dari clutch tersebut adalah bahan kanvas yang menempel pada clutchnya sudah tipis. Nah, setelah dilakukan pelepasan, maka kita melakukan pengukuran terhadap diameter dari clutch tersebut. Sering kita sebut dengan bagian R daripada clutch tersebut, untuk mencocokkan dengan diameter flywheel tersebut, sehingga pada saat pemasangan tidak mengalami kesulitan. Nah, pada indikasi clutch ini, di mana bantalan pendorong sudah mengalami kehausan, sehingga terjadi indikasi clutch atau bantalan pendorong tidak duduk pada posisinya. Untuk permasalahan ini, kita melakukan grinding atau penghalusan pada shaft bantalan tersebut. Mari kita lihat videonya, proses grinding pada shaft bantalan clutch. Nah, setelah kita melakukan grinding pada bagian kanvas yang baru, yang setelah kita desain, setelah bentuknya sudah terlihat, baru kita lakukan pelobangan pada kanvas untuk membuat clutch dengan clutchnya menjadi satu. Metode ini kita gunakan untuk menghindari lepasnya clutch tersebut atau kanvas tersebut pada saat engine berputar. Nah, semua pada bagian clutch dengan clutchnya kita lakukan pelobangan, kita bur, baru kita gunakan nuts untuk mengunci daripada posisi kanvas dengan clutchnya tersebut. Nah, bagaimana pada proses pemasangannya? Pada proses pemasangan, pastikan engine posisi daripada
clutch adalah netral. Nah, setelah itu kita lakukan pemasangan satu demi satu, di mana pada flywheel tersebut ada 4 bagian daripada clutch tersebut. Begitu juga baut-baut yang menempel pada bagian clutch kita perbaiki. Jangan sampai ada, kita lakukan pengecekan, jangan sampai ada yang retak, jangan sampai ada yang nutnya atau dratnya ada yang rusak. Nah, setelah kita lakukan pemasangan satu demi satu, baru kita lakukan tes terhadap clutch tersebut. Bagaimana kecepatan daripada clutch tersebut. Nah, setelah semuanya, barulah kita melakukan yang namanya adjust clearance pada kanvas clutch tersebut antara dudukan flywheel dengan kanvasnya. Nah, standar clearance yang biasa saya pergunakan adalah 1,5 mili. Untuk pergerakan, pada saat clutch tersebut didorong, dia akan melakukan perkatan atau mencengkram daripada flywheel tersebut untuk memutar sehingga as baling-baling dapat berputar. Nah, range clearance tersebut kita ukur di 4 posisi, pada bagian atas, pada bagian bawah, samping kanan, samping kiri. Nah, untuk melakukan pengecekan atau adjust ini, kita harus melakukan center alignment, di mana deflection kita letakkan pada silinder nomor 6 untuk mencegah pergerakan daripada crankshaft. Pada saat clutch tersebut mendapat tekanan, berapa deflection yang kita dapat. Nah, ini hal yang sangat penting untuk mencegah pergerakan daripada crankshaft. Maka pengukuran atau adjust daripada masing-masing posisi, baik pada posisi atas, posisi bawah, posisi samping kanan dan samping kiri pada clutch, harus seimbang. Hal ini untuk menjaga pergerakan daripada crankshaft pada saat engine melakukan maneuvering, baik pada saat mundur maupun pada saat maju, sehingga clearance yang dihasilkan tetap stabil. Nah, demikian pemaparan saya terkait perbaikan clutch pada engine 2000 horsepower. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di topik-topik yang akan datang. Semoga lanjut terus, tetap semangat, jayalah engineer Indonesia.